Oke guys, selamat datang di channel RTV Indonesia. Selamat datang di episode indahnya Ramadan ya. Indahnya Ramadan kali ini segmennya kita nggak hanya hari ini aja, tapi nanti kita sampai di azan maghrib nanti ya. Karena azan maghrib kita berbuka puasa bareng pemirsa ya. Oke. Maaf guys ya, saya nggak pakai kopi atau kupluknya Islam ya. Jadi panas ya. Ini di studio ini panas banget nih namanya. Sini aja pakai kipas, ini aja nggak kerasa. Oke. Dan di segmen pertama ini nanti bakal kalian tunggu-tunggu nantinya di segmen ada lorong waktu, Genta Buana, surat pendek dan juga ceramah dari Dr. Andas Rusaini CH. Oke. Dan di segmen pertama ini selamat datang di Director Reaction. Di Director Reaction kali ini kita akan mereaksi yaitu Wonderland Indonesia 2 The Secret Nusantara. Bagaimana sih videonya? Yuk kita simak berikut ini dalam 3, 2, 1 play. The Secret Nusantara. Dewa Atlantis Animation Studio. Tangan keren, realistis guys, dan juga moving kamera dari CGI itu dapat. Oke, di The Secret Nusantara ini ikonnya itu tongkat, burung itu tadi, sama naga guys ya. Kalau di Wonderland Indonesia 2 itu ikonnya Wisnu Kencana, dan juga masih banyak lagi ikonnya. Nah, ini banyak bilang ini CGI, yang ada noda basisnya itu banyak yang bilang CGI, tapi itu real di ruangan terbuka di salah satu wisata di Bali. Keren guys, pandangan kamera dan juga para moving kameranya. Once upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Ini salah satu stage yang ada sama itu. Ini adalah 200 penari kecak para legenda. Banyak legenda, banyak yang sudah ada ketua. Ini tadi ya itu terbentuk di satu video.
ini nggak pakai Jimmy Jeep loh guys ya, ini semua pakai drone. Motif ke atasnya pakai drone dan juga kamera. Ini yang paling adegan saya paling suka, dan adegan yang nah dibanding mengira ini CGI ya, bener-bener asli kan ya. Misalkan mungkin kameranya ini salah satu adegan yang paling saya suka ini adalah adegan air mandi. Kalau kalian nontonnya di IMAX, wah bakalan ikut terjun dalam mata. Kameranya besar. Jadi kalau kita ini di IMAX, wah hebat, keren banget ini pasti. Apalagi tonton bioskop sus. Ini yang di anunya ini semua ada yang asli, ada yang bentuknya ini, ada lightingnya ini beneran lighting. Sophia dan juga Adobe Developers. Actionnya dapat. Birunya yang putih tadi guys, jadi baru mulai. Saya sudah gesekan hitamnya Alkirat. Ini menginginkan cipta. Saya baru yuk. Ini lagu sakralnya Indonesia, Mengeningkan Cipta.
kau jadi avatar kamu akhirat dunia ya sama banyak yang mengira ini pas virus bersama para band itu CGI ya, itu nggak CGI aja, itu harus katanya ada di band sini ada ya. One day, at another time, Earl will unearth the civilization that has been buried deep for so long. Jadi batu lagi. Jadi See you on that day. ada dramanya juga. Nah, bulunya see you on that day. Wow, oke, pause ya, kita matikan dalam 3, 2, 1. Oke, jadi kita bisa menarik kesimpulan dari Wonderland Indonesia 2 ini. Ini termasuk adalah Wonderland Indonesia 2 yang pengerjaannya rapi serapi-rapinya, full CGI. Beda sama Wonderland yang pertama. Itu kenapa Wonderland yang pertama itu bisa istilahnya nggak serapi yang Wonderland kedua? Karena pada saat Alvira saya menonton behind the scene-nya itu, dia termasuk konten dadakan, guys. Di Wonderland Indonesia itu yang pertama itu konten dadakan termasuk. Jadi dia rencananya itu baru, jadi dia langsung gercep, langsung kerjakan pakai biaya seminim. Dan setelah mendapatkan dana dari DS, sudah upload semua, Wonderland sudah upload, ada isu DS yang tangkap. Tapi banyak yang nge-DM Alviref suruh kembalikan dana tersebut. Tapi saya nonton di Instagramnya dia, kalau kalian mau mengambil dana atau mau mengembalikan dana dari si itu, boleh, saya kasih alat komputer saya, alat musik saya kasih. Nah, kenapa Alvira bilang gitu? Nah, gimana guys? Konten buat sosial media, buat YouTube. Kalau Alvira bikinnya pakai laptop, pakai musiknya pakai alat musik. Nah, masa Wonderland Indonesia langsung dirombak
video teksnya langsung diambil. Mungkin kan ya. Oke, jadi begitu dulu untuk segmen kali ini, dan kita lanjut ke segmen selanjutnya. Hanya di sini saja. Saya Setia, baca Fira Tiratinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah. Everybody welcome to today but with me Setia di YouTube channel Art Indonesia tentunya. Oke, hari ini kita akan reaction guys. Hari ini reaksinya cukup spesial. Project yang besar-besaran di YouTube itu saya tunggu dari tahun per tahunnya, yaitu project Rewind 2021 nih yang di atas nih. Oke, itu luar biasa guys. Saya sudah mereview dulu, pas uploadnya saya sudah mereview, dan ini saya nyatakan cocok untuk saya reaction. Oke, hari ini kita akan reaction Rewind 2021. Bagaimana reaksinya ini dia? Cek kita. Kita mulai reaksinya ya. Dan dalam 3, 2, 1. Check it out. Stop. 3. Scarlett itu kualitas. 2. Kelas. Indonesia. 1. Oke, di scene pertama tadi kita diperlihatkan bagaimana iklan yaitu iklan Scarlett Whitening itu sangat viral banget di tahun 2021. Oke, seperti biasa direkturnya yaitu Chandra Leo dan juga Auli yang pemirsa. Oke, dan ini setnya agak berubah ya, dan dulu setnya luar biasa, sekarang menjadi cukup satu set aja bisa menjadikan cukup banyak konten-konten atau rewind atau video-video yang bisa ditayangkan di Rewind 2021. Oke. Kamu nonton lagi, Dek. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini ya, Mbok, waktunya dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang. Iya, ini juga aku lagi belajar dari mereka, Bu. Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Secara detail ya, Biar kita nggak tinggal di rumah kayak gini lagi. Di tahun 2021 itu banyak orang yang dalam kutip itu jatuh miskin, atau dalam kutip tidak ada biaya untuk hidup istilahnya ya. Jadi karena corona ini, jadi mereka di tahun 2021 ini menjadi Ibu itu yang pasti senang menjadi sekali satu kalau untung kamu gitu, nantinya untuk sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, Ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Nggak bisa lihat gitu. Salah Bukan satu mata. rewind pertama di Indonesia itu menayangkan Tapi hati. kedua kali di rewind 2020 itu ada anak kecilnya. Sekarang di rewind 2021 ini ada anak kecilnya lagi. Jadi anak kecilnya bukan main guys di tahun 2021 ini. Salah satu aktor cilik yang sering keluar masuk di televisi. Oke. Dan nanti ini hampir seluruh YouTuber ada di YouTube rewind ini. Yang viral pokoknya, viral karena yang sudah melampaui tinggi itu. Ketok aja Pak Haji. Tuh, lu sih, dia marah tuh. Emangnya Pak Ustadz bisa marah Pak Haji? Lu buta warna. Tadi kan lu lihat ditulis jangan ganggu. Sekali lagi jangan ganggu. Iya. Ya itu pakai tinta merah tuh artinya marah.
Belakangan nih kayaknya tuh orang sering banget gue lihat deket-deket masjid. Jangan-jangan lebih Haidir, Pak Haji. Ngomong-ngomong soal ulama, gajinya dari mana sih, Pak Haji? Orang jadi ulama itu bukan buat nyari duit. Jadi ilmunya diamalin buat ngebimbing umat. Nah, ulama tuh cuma ngarepin ridho Allah. Terus keluarganya makan dari mana, Pak Haji? Ya, kalau soal makan sih sama kayak kita, ya. Jadi ada ulama itu punya kebun, punya peternakan. Ada ulama yang jadi insinyur kayak Babe lo tuh. Ada yang jadi dokter, macem-macem. Jalan lo. Stop! Banyak juga dan ya, ulama itu yang jadi guru, jadi pedagang. Sibuk juga dong. Sekak, Pak Haji. Tapi lo nggak usah khawatir. Kalau lo ntar jadi ulama yang bener, nah masa depan lo tuh ntar ada di sorga Firdaus. Tapi masa depan Raja Pak Haji udah nggak jelas. S-E-K-A-K. Sekak. Tar dulu. Gue mau tanya nih, tadi nih raja gue bukan di sini nih. Ini siapa yang mindahin sih? Mana Zidan tahu? Kalau rajanya kepepet, tanya dong sama menteri-menterinya. Sudah jelas, tadi kalah 3-0. Hehehe. Tar dulu. Gue kagak mungkin seceroboh itu, kagak mungkin. Ini masih ada jalan. Sudah habis, Pak Haji. Yang ada tinggal jalan becek. Sudah jelas, Pak Haji kalah 3-0. Nah, sekarang pijitin. Asik, kondak. Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji, program kita udah selesai. Jadi mulai besok Pak Haji dan Zidan udah bisa jalan-jalan lagi seperti bulan Ramadan tahun lalu. Jadi bener, udah kelar. Bener Pak Haji. Kalau gitu lo pijitin pundak gue. Anak muda jangan nganggur. Iya deh Pak Haji. Yang kenceng dong, Din. Tuh lo kekencengan, lo kan tahu pundak gue encok, pakai perasaan. Nah, gitu dong.
Nah, ini malam rapat pengurus mau ngomongin soal duit. Jadi sisa duit di kas masjid kita, ini kurang lebih sekarang ini ada berapa, Din? 10 juta Pak Haji. 10 juta yang nganggur. Loh. Kok bisa nganggur? Apa sampean sama Haji tidak beli apa-apa untuk keperluan masjid ini? Kiai Badrun, keperluan masjid sih udah beres semua. Terus peralatan komputernya Adin udah lengkap. Apa komputer? Oh, maksudnya komedi puter toh? Kiai Badrun, komputer tuh bukan komedi puter. Komputer tuh ada alat yang bisa buat ngetik, bisa buat ngegambar, pokoknya bisa buat macem-macem. Itu biasa mainan anak-anak zaman sekarang. Nah, itu urusan sampean lah. Yang penting kita kembali ke masalah duit. Jadi sisa duit itu mau diapakan? Apa kita bagi-bagi gitu? Masya Allah, tak sangka orang seagung Pak Kiai punya pikiran semacam itu. Loh. Memangnya aku ini mikir apa? Yang ku maksud dibagi-bagi kepada anak yatim. Ya yang berhak. Nyosor aja sampean. Maaf Pak Kiai. Oh, ya kalau buat anak yatim, buat fakir miskin, insya Allah dananya ada. Beres, Kiai Badrun. Yang saya maksud nih, itu ada duit 10 jutaan yang nganggur. Mau digunain apa? Kan bagusnya dimanfaatin. Ya nggak? Maaf. Kalau boleh saya ngasih ide, apa tidak sebaiknya uang itu dipakai modal buat buka toko komputer? Mana cukup, Lai. Aku pikir supaya uang itu cepat berputar. Bagaimana kalau kita buka usaha karaoke? Wes. Coba dipikirkan usaha yang lain yang tidak bersifat hura-hura. Bagaimana kalau kita buka warung aja? Jadi tuh warung ntar jualan macem-macem barang kebutuhan sehari-hari. Dari mulai sembako, kecap, sirup, sambal, sendal, peci, tomat, obat, sabun. Pokoknya harganya murah. Yang penting buat orang-orang di sekeliling sini yang duitnya pas-pasan bisa beli. Jadi hitung-hitung nulungin umat. Kayak koperasi gitu. Gimana dah? Saya setuju Pak Haji. Ide yang bagus itu. Aku ikut mendukung lah. Alhamdulillah. Hei, salam ke kanan dulu, baru ke kiri. Alhamdulillah. Nah sekarang masalahnya tinggal siapa yang mau nungguin nih koperasi. Masa gue? Ntar kalau gue ketiduran bagaimana? Begitu melek nih barang-barang pada habis. Kalau saya sih terus terang aja Pak Haji, saya nggak sanggup. Kalau kayak begini ini harus dipegang sama yang profesional. Sayang Zidane masih terlalu muda. Coba kalau Zidane dari remaja. Zidane kan mau ngejagain koperasi ini. Makhluk yang ada di belakang tiang. Nongol lo. Jabrik. Pak Haji manggil saya? Ada apa Pak Haji? Enggak, gue perhatiin. Belakangannya lo kelihatan kelintir dekat masjid ini. Mau ngapain? Haji. Saudara maaf ya. Apa saudara ini Nabi
Khidir. Hah? Nabi Khidir? Boro-boro Nabi Khidir. Saya nyantren aja kagak. Malahan dulu saya pemabokan. Kenalin. Nama saya Hafid Pak Haji. Kenalin ya. Hafid ya, Neng. Saya sering kemari Pak Haji sebenarnya pengen belajar ngaji. Belajar ngaji? Dari pertama saya diberanakin Pak Haji, saya nggak pernah diajarin apa-apaan Pak Haji. Makanya setiap hari perilaku Pak Haji saya ikutin, saya liatin. Pak Haji ngasih tukang minta-minta, saya ngikut ngasih. Saya anggap aja itu ngaji. Pak Haji sembayang. Saya ikutin. Nungging-nunggingnya saya ikutin. Perasaan si nunggingnya sama. Nggak tahu bacaannya dia tuh. Jadi Pak Haji kemana aja saya ikutin. Waktu gua ke WC lo ikutin juga? Oh, itu sih enggak, saya ngerti. Udah sama itu sih bentuknya, paham saya. Kalau cuman belajar ngaji, lo bisa belajar sama gue, sama Ustadz Adin. Tapi ngomong-ngomong, kerjaan lo sekarang apa? Pengacara. Pengacara? Pengacara. Iya, pengacara. Pengangguran, banyak acara. Arloji ini selain untuk menunjukkan waktu juga sebagai alat komunikasi untuk kita bertiga, Pak Haji. Udah 14 kali lo ngomong soal arloji nari, gak bosen lo? Pak Ustadz, buruan berangkat dong. Oke. Gue bagaimana cara ngejualnya nih barang segini banyak? Gue sendiri buta huruf. Pusing gue kalau begini caranya nih. Gue sih emang dulu jualan, tapi nggak jualan begini. Gue jualan sabu-sabu, gue jualan ganja. Itu juga nggak pakai modal, barter sama radio tetangga. Warung baru nih, Bang. Iya, warung baru. Pak Haji mana? Pak Hajinya ada, Ibu mau ketemu? Enggak. Minta kecapnya dong, sambal, saus, beras, minyak goreng. Minta segitu banyaknya. Permen cicak aja nggak boleh diminta, mesti dibeli. Iya, maksudnya beli. Oh, iya. Silakan. Sebentar ya.
Kata Pak Ajusin ini daftar harganya. Kembaliannya berapa? 50.000 dikurangin 32.500. Berarti abang kembaliin ke saya 17.500. Abang bisa ngitung nggak sih? Ya bisa. Masa pedagang nggak bisa ngitung yang boten-boten aja. Saya cuma nyocokin hitungan ibu sama hitungan saya sampai apa kagak. Biar sampai-sampai halal. Bentar ya. Ada kembalinya, Bang? Ada banyak. Jangan khawatir ya. Yang mana gue mesti kasih ya? Ini, begini aja deh Bu ya, supaya kita sama-sama enak nih. Kembaliannya ambil aja sendiri deh, pilih yang ibu demen yang mana ambil deh. Abang percaya sama saya? Percaya. Kalau saya ambil lebih, abang nggak tahu kan? Dosanya tanggung sendiri. Makasih ya Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung gua ketemu pembeli kayak tuh ibu jujur. Waduh. Kalau ketemu pembeli kayak Pak Ganda, habis duit di laci disedot. Wah, gue mesti ngomong apa nih sama Pak Haji Husin nih? Apa gue mesti terang-terangan bilang kalau gue buta huruf? Ini caranya deh, malah gue ngebat banget dah. Laporan kepada yang terhormat Ustadz Adin, Zidan dan Haji Husin mendarat dengan selamat. Laporan selesai. Ya. Dia makan duluan. Pak Ustadz curang, makan sendirian. Lu tahu dari mana ya Adin makan? Nih, tuh. Paji kan punya. Iya, gua mau lihat di tangan lo. Oh, begini cara lo. Gua sama Zidan, lo kirim buat menjalankan misi perdamaian. Lo sendiri enak-enakan makan. Maaf Pak Haji. Haji, Zidan lapar nih, pengen makan bakso. Kalau soal lapar, gue juga lapar. Cuman di hutan mau makan bakso apa? Lo bakso ular. Suara apa tuh ya? Hah? Saya tidak terima. Lebih baik saya mati berkarang tanah. Ayo, memangnya saya takut? Hah? Saya juga punya hak di sini. Langkai dulu mayat saya. Baik. Stop. Berhenti. Kalau Haji Husin bilang berhenti, ya berhenti. Tolong, yang tidak berkepentingan, minggir. Ini masalah kami. Jangan ikut campur. Saya tidak terima. Lebih baik mati daripada. Duduk. Nek, siapa Pak De? Hah? Kami adalah pemburu, Pak. Terus kenapa pada berantem? Kami sedang kelaparan, Pak Haji. Saya berhasil menembak seekor ayam hutan. Tapi terlalu kecil buat dibagi bertiga. Jadi saya dong yang paling berhak. Saya juga berhak. Karena saya yang punya korek apinya. Apa artinya korek api kalau tidak ada yang dibakar? Saya kesana kemari mencari kayu bakar. Berarti saya yang lebih berhak. Ini barangnya. Lo dengar tuh tadi Dan, orang kalau lapar bisa berubah jadi makhluk yang paling bahaya. Sama teman sendiri bisa saling bunuh gara-gara lapar. Ini buat sementara barang buktinya gua sita dulu ya. Setuju? Setuju, Pak Haji. Setuju, Pak Haji. Lo pegangin Dan. Jadi gimana penyelesaiannya nih, Pak Haji?
Abis lu, Bro. Gile. Tahu-tahu benteng lu sampai sini aja. Ya, gua kan pinter, Bro. Lihat menteri lo gua makan, tempatnya gua dudukin. Sekarang kalau berani, benteng gue coba makan. Bang Hafid. Ntar dulu Dinda, tanggung nih. Bang Hafid perlu 3 langkah lagi nih buat matiin rajanya si Jambrong. Habis itu baru deh kita tidur ya sayang. Kalau begadangnya buat ngaji sih nggak apa-apa. Bini gue galak ya, Brong. Mampus lo nggak dikasih pintu. Bang Jambrong, mainnya masih lama. Lagi gawat nih, Sey. Tidur duluan deh, ya. Ntar abang nyusul. Tutup pintu juga. Brong, dulu waktu kita belum kawin kita asik ya, bebas ya. Terus begitu main rumah-rumahan banyak aja aturannya. Ngomong apa, Bang? Perempuan denger aja ya. Sewet sih lu. Jalan. Luncur lo gue beri. Sekat mat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Vira. Sey, bukain pintunya dong. Dinda sayang. Rajanya Bang Jambrong, Bang Hafid udah matiin. Dinda mau denger ceritanya enggak? Bukain dong, Bang Hafid ngantuk nih, pengen tidur. Selamat malam, Bang Jambrong. Yes. Kesian deh lu, ah. Makan tuh catur. Mimpi apa gue tidur rame lo? Lagi gue juga ogat tidur men lo. Kampret. Celepuk. Gur, kenapa lu? Kesambet? Pak Haji, saya lupa kalau tengok ke kiri apa bacaannya. Masya Allah. Kan ada tuh di kertas di depan lo. Ya, tapi kan tidak kelihatan dari sini Pak Haji. Ya sama. Nengok ke kiri bacaannya Assalamualaikum warahmatullah. Pak Haji, tolong leher saya lah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau lo sendirian? Rukun Islam itu ada 5 hal secara berurutan. Siap Pak Ustaz. Membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, berpuasa. Siap Pak Ustaz. Membayar zakat. Siap Pak Ustaz.
Dan yang terakhir, pergi haji bila mampu. Siap, Pak Ustadz. Mampu dalam arti secara fisik, mental, waktu dan biaya, dan sebagainya. Siap, Pak Ustadz. Bisa dimengerti kan, Bang? Belum, Pak Ustadz. Makanya kalau mau ngajarin orang, lihat dulu dan pahamin orang yang lo mau ajar. Lihat kapasitasnya kayak apa. Si Jagur kagak bisa disamain sama Zidane. Betul, Pak, saya yang salah. Jagur kan bekas rampok, Pak Ustadz. Kalau diajarin nipu, baru cepet ngerti. Tadi juga gue pengen ngomong begitu, Bro. Pak Ustadz, ini jam tangan apaan sih? Banyak bisulnya? Jam itu berfungsi sebagai receiver dan dia akan menghubungkan kamu dengan komputer ini. Oh. Terus gue pakai apa? Pakai SMS. Oh iya, lupa. Nah, ini buat Pak Haji. Kok lain namanya punya si Hafid? Desainnya sudah saya sesuaikan dengan selera tingginya Pak Haji. Bah, lo tahu aja selera gue lo. Kita cobain yuk. Ayo. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Horas. Jangan keras-keras, nanti dia bangun. Haji Pak Husein, Zidane, Hafid Jamrong, Hus, sekali pencet Kak, hilang semuanya Kak. Lenyap Kak, di tangan bumi. Mungkin Bang Jagur terlalu capek bekerja, jadi bisa ngeliat yang enggak-enggak. Udahlah, nggak usah dipikirin. Sekarang Bang Jagur kerja aja yang tenang. Jangan lupa baca bismillah kalau mau melakukan pekerjaan yang baik. Supaya hati menjadi mantap dan tenang. Bismillah.
Zidan tahu dari dulu Pak Ustadz nggak suka sama Zidan. Tapi jangan begini dong caranya, mulainya yang benar. Din, ini eksperimen lu gawat nih. Lu kagak bakalan lolos ISO 2000. Zidan hampir naik pangkat jadi almarhum. Maaf Haji, ada sedikit kesalahan teknis. Hafid menjamprong lu kirim kemana ya? Lu panggil, cepet. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tangan lu keselio. Jangan dipegang. Astagfirullahaladzim, kapan masuknya sih Bang? Bikin kaget aja. Ya, abang kan dari tadi di sini. Katanya rapat di masjid. Rapatnya cuma sebentar. Pada masak apa nih? Hari ini Kak Dinda masak sayur lodeh sama ikan asin. Mau makan sekarang? Mau. Tunggu sebentar ya. Astagfirullah. Kak Dinda, itu Kak Dinda. Kak Dinda itu Kak Dinda. Ustaz. Masya Allah. Aurat Ustaz, di masjid lagi. Maaf bang, maaf ada sedikit error. Kak Dinda itu Kak Dinda. Ya apa? Itu. Aduh Kak, kepalaku pusing. Aku mau istirahat dulu ya Kak. Jangan-jangan dia hamil. Pelan dong lo. Tangan gua jadi tambah sakit nih. Pelan. Ya maaf Haji, namanya juga bukan tukang urut. Gor, lo bisa ngurut nggak? Siapa sih? Tangan gua keseleo. Habis ngangkat dia nih. Coba dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh juga urutan lo. Bang Jagur kan jago karate. Pasti juga diajarin cara ngurut-mengurut. Oh, makasih Gur ya. Permisi Pak Haji. Iya. Bismillah. Ngangkat ember aja baju bismillah lo. Keberatan doa tuh namanya. Justru yang bener tuh ya begitu Bang. Setiap amalan yang baik harus diawali dengan doa. Misalnya dengan membaca bismillah. Tapi apa nggak capek apa kalau tiap bergerak harus pakai baca doa segala? Yang jelas, mulut yang selalu berdoa itu jauh lebih baik daripada mulut yang sering nyumpain orang. Din, kirim murid-murid yang 3 orang ini ke lorong waktu. Baik, Pak Haji. Sekalian nyobain alat baru. Dengan senang hati. Awas, komunikatornya jangan sampai hilang. Dijaga baik-baik ya. Oke. Wah, gue jadi bos. Jangan berisik, kenapa sih lo? Kodok, jadi supir gue lo. Iya tuh, di sebelah lo ada ular. Kenapa ya tuh ular ada di sini, Pet?
Kan mau ngerjain pembantu lo. Masukin ke dalam tas. Jangan takut. Itu kan cuma ular karet. Ah. Aman, Pit. Brong, lu lihat tuh kebiasaan pembantu lu. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Kuping gue jadi pengeng. Udah kerjain pakai tas lo. Ngerti kan maksud gue? Oke, Bos. Kodok, bosnya kan gue. Bismillahirrahmanirrahim. Lo pegangin nih tas gue ya. Ya, Pak. Jangan sampai terlepas. Bahaya, isinya duit. Baik, Pak. Bismillah. Pit, gue dipanggil bapak. Murid lo gayanya pada sengak. Lu jagoan gue. Apa kabar? Ingat, Din, kalau lo negor si Firdaus, jangan pakai beginian. Jangan lupa juga baca bismillah. Lu suka lupa sih orangnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hei, bawa tas itu kemari. Cepat. Baik, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu diawali dengan basmalah, maka Allah akan menjadi pelindung. Dan ketika kita berjumpa, bertemu, mengucapkan salam, maka demi Allah ada sifat saling mendoakan untuk sebuah keselamatan, rahmat dan berkah yang datang dari Allah. Pemirsa, terkadang diri ini bertanya, dan mungkin sebagian besar orang juga akan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sebetulnya dari siapa sih segala cobaan yang datang mendera setiap diri manusia? Kalau Al-Fakir ini boleh menitipkan jawaban, sudah pasti itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi setiap ujian yang datang dari Allah. Apakah kamu merasa diri kamu beriman kalau kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaannya. Ketika ujian datang, tinggal bagaimana kita menikmati ujian itu, maka akan datang sifat syukur. Tapi kalau tidak, kufur, kita akan merendahkan diri kita, bahkan menjadi hewan. Ayo, kita saksikan kebiadaban kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngepet kita yang ke-15. Sampai saat ini kita selalu berhasil. Karena korban kita tidak ada yang berteriak-teriak kehilangan uang. Iya, cepat baca mantranya. Kalian lihat semua, dia sudah tidak berdaya. Haruskah kita menjadi orang yang biadab, menghakimi orang yang tidak berdaya? Ini babi, Pak Kiai. Babi ngepet. Ya, betul. Tenang, tenang semua. Dia ini manusia, sama seperti kita. Nah, sekarang kalian lihat. Saya akan buktikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk tutup mata, lubang hidung dan lubang telinga, dan segera kafani. Pak Kiai, sebaiknya sketsa yang sebelah sana dipindahkan ke sini untuk pembatas. Ya, begitu juga lebih baik. Kalian bertiga, cepat bawa sketsa itu ke sini. Ayo. Baik, Kiai. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya menunggu di luar saja. Baik, Kiai. Katanya korban tabrak lari, Mbak Yu. Kalau menurut pengalaman yang begitu itu, sepertinya korban dikeroyok oleh banyak orang. Dikeroyok banyak orang gimana? Ayo, cepat pasang. Iya. Bu, tabahlah. Ya, nak ya. Suara Pak Parman. Pak Kiai, Pak Parman. Ada lenguhan babi dari mulut Pak Parman, Pak Kiai. Apa katamu? Ada lenguhan babi? Benar, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak Kiai? Apa yang terjadi dengan suami saya? Kalau Pak Parman itu hebat. Iya benar, Mbak. Iya, Mbak. Ih, serem banget, Mbak. Suara apa tuh? Babi. Pak Kiai, bagaimana ini Pak Kiai? Tenang, Bu. Pak Parman itu manusia dan harus dikuburkan sebagai manusia. Bu, itu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembalikanlah saudara saya ini menjadi seperti semula. Allahu Akbar. Rabbil alamin. Bu, jasadnya harus segera dikafani dan dibawa ke masjid itu disolatkan. Bagaimana? Iya Pak Kiai, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Bapak sudah mau disolatkan, Bu. Iya, Ibu tahu. Jadi, Ibu nggak ikut ke masjid? Enggak. Kalau kalian mau ikut, kalian pergi aja ya. Tinggalin Ibu mau sendirian. Iya, Bu. Ya Allah.
Ini pasti karena kami salah langkah. Kami telah meninggalkanmu, ya Allah. Karena kami tidak kuat menjalani cobaan kemiskinan yang kau berikan, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Bu, Ibu, Bu, Ibu kemana ya? Ibu, Bu, Ibu, Seperti suara Ijah. Kemarin sudah kesini, kenapa sekarang kesini lagi ya? Bu, Tarja, tunggu. Ibu, tunggu. Ijah, ada apa lagi kamu? Kamu kesini pasti karena tahu bapakmu tidak ada di rumah. Ijah, Bu. Bu, sebentar, sini. Mau apa lagi kamu kesini? 3 hari yang lalu kamu kesini bilang bahwa anakmu yang paling kecil sakit. 2 hari yang lalu kamu masih kesini bilang bahwa kamu tidak bisa masak. Lalu sekarang mau apa? Kamu tidak punya beras. Karena suamimu nggak ngasih uang belanja sama kamu, kan? Iya kan? Pak, sudah toh Pak. Sama anak sendiri mbok jangan begitu. Bu, dengar Bu. Apa Pak? Ini kesempatan baik untuk membuka mata anakmu itu. Bahwa apa yang Bapak katakan dari dulu itu benar. Dari dulu Bapak ini tidak suka kalau Ijah anakmu itu kawin sama si Parman. Si Parman itu kan pemalas, Bu. Tidak punya keahlian apa-apa. Bagaimana kamu dan anak-anakmu bisa makan kalau suamimu tidak kerja? Pak, Bapak ini ngomongnya jangan keras-keras. Malu Pak sama tetangga. Ah. Jah, kamu masuk Jah. Enggak, Bu. Ijah nggak jadi. Ijah pergi aja. Jah, Jah, mau kemana kamu? Pak, bagaimana ini? Bagaimana kalau sampai si Ijah ada apa-apa? Dia datang ke sini kan pasti ada keperluannya, Pak. Dia pasti kepepet sesuatu. Kasihan dia. Jah. Oh. Apa toh, Pak? Bapak ini. Sudah, biarkan saja. Bapakmu memang tidak pernah bisa baik kepadaku. Bisanya cuma mencela dan tidak percaya. Bapakmu tidak pernah tahu, Jah. Kalau aku sudah mencari kerjaan kemana-mana. Tapi kamu kan tahu sendiri, Jah. Setiap aku melamar pekerjaan, jawaban yang aku dapat selalu saja tidak ada lowongannya, Jah. Cari kerja zaman sekarang itu susah aja. Harus ada pengalaman dan koneksi. Ijazah SMP-ku hanya dipandang sebelah mata. Kamu kan tahu, aku sudah melakukan apa saja, Jah. Narik becak sudah aku lakoni. Kuli pasar dan nyangkul juga sudah aku kerjakan. Tapi semua itu hanya sementara aja. Aku hanya menjadi pekerja cadangan. Apa artinya semua ini kalau pada akhirnya semua menjadi serba tidak tetap? Maafkan aku, Jah. Maafkan aku telah membuatmu menjadi susah. Jadi menderita.
dan dijauhi oleh orang tua kamu. Bagaimana dengan anak-anak, Ja? Iya, mereka belum makan, Mas. Kalau kita bisa menahan lapar, Ja. Tapi mereka... Kita coba ngutang beras ke warung ya, Mas. Jangan, Ja. Hutang kita sudah sangat banyak. Bagaimana mungkin? Tapi kita coba dulu ya, Mas. Lihat dan baca berapa utang Ijah di warung saya ini, hah? Itu. Gimana? Hah? Apa kamu gak malu masih mengutang lagi, hah? Ya nggak gitu, Bu. Tapi... Pokoknya bayar semua utang kamu, baru kamu boleh ngutang lagi, hah? Sini! Hah? Coba ibu-ibu, lihat sini, lihat. Masa? Sudah sebesar ini hutangnya, masih mengutang lagi. Apa yang gak bakalan bangkrut warung saya? Hah? Bu, kalau tidak boleh hutang, ya bilang saja tidak boleh. Jangan hutang orang, ditunjukkan kepada orang lain. Parman, saya terpaksa berbuat begini karena istri kamu ini tidak mau membayar hutangnya, tapi mau ngutang terus. Hah? Iya. Nanti saya akan bayar hutang istri saya, Bu. Kapan? Kapan kamu mau bayar utang kamu itu, hah? Nanti, Bu, kalau saya sudah bekerja. Kapan kamu bekerja, Kapan? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, kapan? Cukup! Saya memang punya hutang, tapi tolong jangan permalukan saya di depan umum. Bayar! Mau apa kamu? Mau apa? Aduh, kok jadi begini? Pak, tolong, Pak! Sudah, Mas. Jangan pukul istri saya, Mas. Sudah, Mas, sudah. Bagaimana ini, Mas? Kelihatannya kita tidak mungkin tinggal di sini lagi. Kita makin jadi gunjingan tetangga, Mas. Apa kamu pikir aku tidak malu, Ja? Aku malu. Aku malu sekali. Cuma gara-gara masalah hutang, urusannya bisa sampai RT, RW, dan kelurahan. Mas, kita pindah saja dari kampung ini, Mas. Bagaimana kita bisa pergi dari sini, Ja? Kalau hutang-hutang kita saja belum lunas. Dan mau kemana kita? Kalau kita tidak punya uang sama sekali. Nasib. Kenapa nasib kita jadi kayak gini, Mas? Bodoh kalian. Kalau kalian menangisi nasib tanpa usaha. Kalian ingin kaya? Kalian ingin hidup berlimpah harta? Kalian bosan dengan kemelaratan dan dihina serta dikucilkan seperti yang kalian alami saat ini? Pergilah ke Gua Celeng Sari. Gua Celeng Sari? Ya. Untuk apa? Katanya kepingin kaya. Iya, Nyi. Kami memang kepingin kaya. Iya. Kami sudah bosan miskin terus. Sudah bosan hina orang, Mak. Iya. Kalau begitu, sini. Dengar baik-baik.
Itu dia. Itu Mas, sepertinya gua itu yang dimaksud Gua Celeng Sari. Iya, kamu benar. Itu batu besar yang menjaganya, seperti celeng, babi hutan. Ayo Mas. Gelap Mas, tidak kelihatan apa-apa. Jangan takut, ayo teruskan langkah kalian. Ayo. Bagaimana masuknya? Kita tidak bisa lihat jalan. Tapi menurut Mak Ginsir, kita harus melaksanakan perintah yang kita dengar, Mas. Kalian tidak bisa keluar lagi. Cobalah menoleh ke belakang. Bagaimana ini sekarang? Sudah jadi niat, Mas, untuk miskin atau kaya. Bagus. Itu baru jawaban bagus. Ayo maju. Ayo. Selamat datang di Gua Celeng Sari, anak-anakku. Mak Ginsir sudah memberitahu padaku. Iya, Nyi, kami datang ke sini atas petunjuk Mak Ginsir. Apa kalian benar-benar ingin kaya? Iya, Nyi. Iya. Kalau begitu, aduk kembang setaman yang ada di hadapan kalian. Setelah itu, kalian katakan padaku, apa yang kalian lihat? Lakukan, Ija. Baik, Nyi. Baik, Bu. Kami akan menjadi abdi. Kami akan menjadi abdi. Abdi setiamu. Abdi setiamu. Apa yang kalian lihat? Saya dan istri saya menjadi setengah manusia, setengah... Iya, begitu kalian menjadi keluarga kami, kalian menjadi setengah manusia dan setengah celeng. Tapi tentu saja, setelah kalian dipanggil dan setelah kalian berkumpul dengan kami. Tidak apa-apa, Mas. Itu terjadi setelah kita meninggal. Jadi tidak ada yang tahu. Bahkan orang tua dan anak-anak kita pun nggak tahu. Jadi nggak apa-apa ya, Mas? Iya, istrimu benar. Jerbasuki Mowobeo. Tidak apa-apa, Nyi. Kami rela menjadi abdi siluman celeng. Asal selama hidup kami diberi kekayaan yang melimpah dan kemudahan. Iya. Kalau begitu sudah saatnya kalian kumandikan dan kuberi anting sebagai bukti kalau kalian diterima sebagai calon penghuni bagi siluman celeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan video tentang masjid yang tertua di Surabaya, yaitu Masjid Rahmat, Jalan Kembang Kuning atau Jalan Khairul Anwar, Surabaya. Dulu Masjid Rahmat ini bukan seperti sekarang, aslinya yaitu Gubuk Surau, namanya Gubuk Suro Tiban.
Atapnya hanya dari bambu dan jerami. Ungkap pengurus dulu Bapak Profesor Dr. Syafi'i Abdul Karim, pengurus Masjid Rahmat atau ketua Yayasan Masjid Rahmat. Ikhwal berdirinya masjid ini disebut Masjid Tiban, dimulai dari yaitu Raden Rahmat Sunan Ampel yang baru tiba dari Mojopahit. Masjid Rahmat yang berlokasi di Jalan Kembang Kuning merupakan salah satu masjid yang tertua di kota Surabaya, Jawa Timur. Cikal bakal keberadaan masjid tersebut sudah ada sejak zaman Sunan Ampel. Sementara itu bangunan masjid yang ada di saat ini merupakan bangunan baru yang dibangun tahun 1967. Konon Masjid Rahmat ini ditemukan secara tiba-tiba oleh seorang warga saat ia merambah hutan. Saat ditemukan bangunan yang beralaskan batu bata yang ditata rapi tapi letaknya lebih tinggi dari sekitar, serta di setiap sudut terdapat 4 tiang yang menyangga atap yang terbuat dari daun tebu. Pintu masuk Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya itu ada seperti semanggi ya, dibangun ya seperti semanggi. Lantunan ayat suci Al-Quran sayup terdengar di seantero Masjid Rahmat kawasan Kembang Kuning Surabaya. Yang berkunjung ke sana beberapa hari lalu saat pertengahan Ramadan, selama Ramadan bulan suci, Masjid Rahmat itu memang tak pernah sepi dari kunjungan umat Islam untuk beribadah. Masjid Rahmat terbilang megah jauh sebelum kemerdekaan sekitar abad ke-14. Bentuknya sama sekali tidak semegah sekarang. Di masjid tempat Raden Sayyid Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Raden Rahmat menyebarkan agama Islam di tanah yaitu Surabaya yang dulunya hanyalah Masjid Tiban. Jejak Masjid Tiban itu memang tak banyak bisa dilihat saat ini. Namun jika masuk ke dalam masjid ada 4 pilar besar. 4 pilar itulah yang dulunya adalah 4 tiang penyangga Masjid Tiban. Masjid Rahmat adalah masjid yang tertua di Surabaya. Ya. Ikhwal berdirinya Masjid Tiban ini dimulai dari Raden Ahmad Sunan Ampel yang tiba dari Masjid Majapahit sebelum sampai di Ampel Dento. Beliau melintas di Kembang Kuning melalui Sungai Brantas yang ada di depan Masjid Rahmat hanya dengan perahu kecil. Lantas ia memutuskan untuk singgah. Disitulah putra Maulana Malik Ibrahim atau Asmoro Kondi memutuskan untuk menyebarkan agama Islam sesuai dengan tradisi zaman dahulu. Siapa yang ingin bertahan di suatu wilayah maka ia harus pandai beradaptasi atau pandai berduel juga. Raden Ahmad pun berduel adu kesaktian dengan Mbah Wiro Sarojo, tokoh Kembang Kuning yang berjuluk Ki Bang Kuning. Saat itu beliau masih beragama Hindu, kata Bapak Profesor Syafi'i Abdul Karim. Jadi asal mulanya Jalan Kembang Kuning itu dari
ya Ki Bangkuning ya. Dalam duel itu menunjukkan kemampuan Raden Rahmat. Beliau memenangkan duel yang cukup alot. Mbah Wiro Sarojo takluk dan mau memeluk Islam. Wiro Sarojo atau Mbah Karima itu merupakan bapak mertua Sunan Ampel. Sunan Ampel bersama Dewi Karimah kemudian menetap di kawasan Ampel Denta. Itu kisah dari Haji Rahmat. Baik para pemirsa, saya lanjutkan tentang makamnya Mbak Karimah. Di kawasan ini sebelah baratnya masjid kira-kira 100 meter. Di sana ada pusara atau makamnya Mbak Karimah yang tidak pernah kering didatangi para peziarah. Tempatnya tersembunyi, harus menyeberang jalan depan masjid naik tanggul, meniti jembatan kali Banyurip dan masuk ke gang sempit menanjak padat penduduk. Ada gapura dan tulisan makam Mbak Karimah di dalamnya. Nama aslinya Mbak Karimah sebenarnya adalah Ki Wiro Saroyo. Karena punya anak bernama Karimah, dia kerap disapa Mbak Karimah. Nah, proses berdirinya musola di Selimu itu kisah cinta asmara Karimah anak Wiro Saroyo dengan Sunan Ampel. Entahlah mana kisah yang valid, karena ketika pertama datang ke tanah Jawa dari Campak, daerah yang satu ini versi disebut Kamboja, versi lain menyebut Campak Aceh. Raden Rahmat sempat dinikahkan oleh Raja Majapahit. Raja Majapahit beri Kertabumi dengan gadis keraton bernama Ibu Dewi Condrowati. Mbak Karimah adalah orang yang disegani ketika pesisir Jawa masih lekat dengan animisme. Raden Rahmat yang hendak menuju tanah yaitu Pardikan di Ampel Denta dari Majapahit dihadang oleh Mbak Karimah. Di tempat ini hutan belantara dan lereng bukit yang subur karena dialiri kali atau sungai Banyurip. Cerita yang legendaris adalah perkenalan yaitu Sunan Ampel Raden Rahmat dengan penggede tempat ini yaitu Ki Wiro Sarojo atau Wiro Saroyo. Tidak jelaskan bagaimana tarik ulur antara Sunan Ampel untuk mengenalkan teologi baru dengan sang penggede pendalaman atau pedalaman Surabaya. Yang pasti sosok pemuda yaitu Raden Rahmat bisa mencuri hati Mbak Karimah sampai merelakan anaknya disuntingnya. Sejak menikah dengan Karimah, si mbah ini Wiro Sarojo ini menjadi mertua. Dia diperbolehkan untuk mendirikan tempat transit berupa musola kayu mirip cungkup di pojokan Kembang Kuning. Sang Mbah Karimah ini tidak mengikuti perjalanan Rahmat dan anaknya menuju Sunan Ampel Denta. Dia memilih untuk menetap di Kembang Kuning dan menjadi penyebar agama Islam di selatan Surabaya. Nama Kembang Kuning memiliki dua cerita, yaitu kisah pertama dari Sunan Ampel Denta. Kata Ampel Denta berasal dari penggabungan dua kata bahasa Jawa kuno, Ampel dan Denta. Ampel berarti gerbang atau pintu dan Denta artinya kuning.
Oleh karena itu pedukuhan ini disebut juga gebang kuning atau kembang kuning. Dianggap pintu masuk Sunan Ampel dari selatan. Sumber kedua berasal dari gelar Mbah Karimah sebelum Raden Rahmat tiba. Dia dijuluki Ki Bang Kuning. Lama-lama nama itu bergeser menjadi Kembang Kuning Kuncarsono, yaitu kembang kuning maksud saya, bukan Kuncarsono. Kemudian sebelah barat dari Masjid Rahmat itu ada yayasan juga, Yayasan Masjid Rahmat berupa sekolahan, yaitu SMP Rahmat. Demikian para pemirsa, yaitu tentang Masjid Rahmat Jalan Kembang Kuning, Surabaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masalah hafidz ini waktunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga mengaktifkan notifikasinya agar mengetahui yaitu video-video berikutnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danya Ramadan, segmen surat-surat pendek bersama saya Rizky Aditya ya. Dan kita akan membacakan salah satu pendek surat Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratun Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Suratun Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasikin idza hasad. Suratun Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih guys sudah berada di segmen surat-surat pada Al-Quran. Terima kasih sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa dari kami semua keluarga RTV Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bisa bertemu di hari bahagia yaitu hari Idul Fitri. Terima kasih, saya Gabi Tiar, Director of Production yang RTV Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.